Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Warini dengan NPM 2018-02-0005 dari Prodi Agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang diulah Muhammad Afridal dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Roti Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biliun. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam pengembangan usaha Roti Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biliun. Metode analisis data menggunakan analisis SWOT dan analisis matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha adalah perbaikan sarana dan prasarana produk dan sumber daya manusia. Sedangkan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan masyarakat, rumah tangga industri yang ada di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biliun, berdasarkan analisis matriks KSP didapatkan hasil bahwa perbaikan sarana dan prasarana produksi dan sumber daya manusia serta penanaman modal swasta akan berhasil dengan adanya dukungan dari pemerintah. Latar belakang pengembangan usaha kecil sebagai basis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu langkah strategi yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Usaha roti di Kabupaten Biliun tidak lepas dari usaha yang keras di bidang pemasaran. Usaha di Kabupaten Biliun telah menjalankan proses pemasaran dalam menjual barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Namun, kadang-kadang proses pemasaran tersebut dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan saja, sehingga sering terjadi keadaan di mana seorang penjual kalah bersaing dengan penjual yang lain dengan barang dagangan yang sama. Salah satu penyebabnya mereka yang menang dalam merebut hati pembeli adalah mereka yang merencanakan proses menjual barangnya dengan matang, dengan menggunakan dasar-dasar pemasaran yang baik. Usaha Roti Tanjung merupakan usaha rumahan yang menjual beberapa macam roti hasil produksi. Usaha Roti Tanjung ini menggunakan industri mikro yang sudah berjalan lebih kurang selama 11 tahun. Setiap bulan, usaha ini terus maju dan berkembang. Sistem agribisnis dalam pengelolaan usaha ini mulai dari produksi sampai dari pemasaran. Sekarang, usaha Tanjung ini telah banyak dikenal oleh orang karena rasa rotinya yang enak dan harga yang terjangkau oleh kalangan menengah. Usaha Roti Tanjung awal mulanya hanya memasarkan produk ke warung-warung kecil yang ada di sekitar Kecamatan Samalanga. Usaha mengenalkan produk ke masyarakat pengusaha melakukan berbagi-bagi produk ke saudara-saudara atau tetangga yang ada di sekitar. Usaha Roti Tanjung adalah roti yang proses pembuatannya tanpa menggunakan zat pengawet sehingga produk yang dijual tidak dapat bertahan lama dan hanya bertahan dalam waktu 5 hari. Usaha Roti Tanjung ini tepatnya berada di Kecamatan Samalanga adalah sebuah kecamatan yang terletak di sebelah barat Kabupaten Biliun. Wilayah ini sangat mungkin menjadi pusat perekonomian di sebelah barat Kabupaten Biliun. Hal ini terbukti dengan sudah tersedianya fasilitas rumah sakit, sekolah, pasar, dan toko-toko kecil. Sehingga wilayah ini juga merupakan lahan yang baik untuk berkembang industri-industri menengah yang terlebih lagi usaha rumahan berskala mikro. Usaha Roti Tanjung adalah usaha yang dijalankan oleh Bang Ahmad dengan karyawan sebanyak 4 orang. Karyawannya merupakan keluarga sendiri dan usaha ini mampu melakukan produksi sebanyak 4.000 potong kue yang terdiri dari roti selai, coklat, seres, dan roti paha ayam. Masalah yang sering dihadapi usaha Roti Tanjung adalah persaingan pasar, selera konsumen yang berpengaruh terhadap permintaan. Lalu, tujuan penelitian ini dibuat yaitu yang pertama, merumuskan strategi yang tepat dalam pengembangan usaha Roti Tanjung Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biliun. Yang kedua, untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada usaha Roti Tanjung Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biliun. Metode penelitian yang dilakukan, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 10 November 2015 pada usaha Roti Tanjung Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biliun.
Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan lokasi penelitian ini merupakan salah satu tempat yang memproduksi roti Tanjung di Kecamatan Samalanga. Jenis dan sumber data. Data primer. Data primer adalah data langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian ini melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang lebih terdahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti. Data dicatat secara sistematis dan dikutip secara langsung dari instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan bisa dilihat di dalam tabel ini. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagian peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan 4 sel kemungkinan alternatif, yaitu kekuatan peluang, kekuatan ancaman, kekuatan peluang, kelemahan ancaman. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal, maka dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut. Faktor internal, faktor eksternal, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kekuatannya ketersediaan tenaga kerja, roti Tanjung berkualitas, hasil produksi sesuai permintaan, proses produksi mudah, diversifikasi produksi roti Tanjung. Kelemahannya yaitu modal kecil. Modal pengusaha roti Tanjung yaitu dari modal sendiri. Pengusaha roti Tanjung merupakan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah sehingga modal yang ada sangat kecil. Pengusaha dalam melakukan usahanya tidak mau meminjam ke lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan pengusaha merasa prosesnya sangat rumit, permodalan yang belum kuat sehingga mengakibatkan usaha roti Tanjung ini sulit berkembang. Lalu, kemampuan pengusaha roti Tanjung terbatas dalam penggunaan teknologi. Pengusaha roti Tanjung dalam melakukan usahanya masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari proses produksinya yang dilakukannya, yaitu dari sarana dan prasarana produksi yang belum menggunakan teknologi yang lebih canggih atau maju. Pengusaha masih menggunakan tenaga manual seperti dalam pencampuran bahan baku, pembuatan roti masih diaduk-aduk dengan menggunakan tangan. Hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya pendampingan dari pemerintah dalam memberikan arahan pada pengusaha roti Tanjung tentang penggunaan teknologi dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Terus yang ketiga, kondisi transportasi kurang mendukung. Pemasaran roti Tanjung ke kedai-kedai kopi masih terganjal dengan masalah transportasi. Misalnya, pengusaha roti Tanjung dalam memasarkan rotinya banyak yang masih menggunakan sepeda motor, padahal jarak yang ditempuh adalah jauh. Kemudian, pengusaha yang tidak bisa menjual sendiri harus mencari orang yang mau menjual ke pasar tujuan. Tetapi dengan syarat pengusaha harus menyediakan alat transportasi dan pasar tujuan terlebih dahulu, sehingga hal ini cukup berat bagi pengusaha. Lalu belum mampu mengelola keuangan dengan baik. Karakteristik pengusaha yang selalu berupaya menjaga kualitas dan kuantitas roti Tanjung tetap stabil, menjadikan struktur permodalan usaha masih terbatas pada sumber modal sendiri. Namun, pengusaha roti Tanjung tersebut belum bisa mengendalikan keuangan mereka untuk usaha roti, bahkan sering tercampur untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga saat untuk memenuhi kebutuhan produksi, roti Tanjung terkadang menjadi kesulitan sendiri. Identifikasi faktor peluang. Faktor peluangnya yaitu hubungannya dekat dengan pedagang, kondisi lingkungan yang aman, sudah ada perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha, bahan baku mudah didapat, perkembangan teknologi pengolahan pangan.
Lalu kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari isi jurnal ini berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pengembangan usaha industri rumah tangga Roti Tanjung, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Beriun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal yang dapat mempengaruhi pengembangan industri rumah tangga Roti Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Beriun adalah kualitas roti tanjung, kontinuitas usaha mudah dan risiko kecil, saprodi mudah didapat, potensi sumber daya alam yang dimiliki, modal kecil, kemampuan pengusaha terbatas, kondisi transportasi yang kurang mendukung, pengelolaan usaha kurang optimal, pengelolaan keuangan kurang baik. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pengembangan industri rumah tangga Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Beriun adalah hubungan yang dekat dengan stakeholder atau pedagang, kondisi lingkungan yang aman, perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha Roti Tanjung, diversifikasi produksi Roti Tanjung, perkembangan teknologi pengolahan pangan, kenaikan harga bahan baku, kesenjangan sosial, pembuangan limbah, kurangnya bimbingan teknis dan pengawasan dari dinas terkait, dan adanya roti dari daerah lain. Alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan industri rumah tangga Roti Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Beriun adalah perbaikan sarana dan prasarana produksi, sumber daya manusia, dan penanaman modal swasta dengan dukungan dari pemerintah, meningkatkan dan mempertahankan kualitas dan kuantitas Roti Tanjung, serta efisiensi penggunaan sarana dan prasarana produksi, meningkatkan kualitas sumber daya pengusaha secara teknis, moral, dan spiritual melalui kegiatan pembinaan untuk memaksimalkan produksi dan gaya saing roti. Prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan industri rumah tangga Roti Tanjung di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Beriun berdasarkan analisis matrik GSP adalah perbaikan sarana dan prasarana produksi dan sumber daya manusia serta penanaman modal swasta dengan dukungan dari pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.